Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felix. Balik lagi kita di Krayon, kisah realita Rayon. Kali ini kita kedatangan satu sesepuh, udah sepuh, salah satu pencetus dan pendiri Rayon Reni Jaya Baru. Oke, gak usah lama-lama. Kita langsung ngobrol aja sama Pak Tony. Siap. Mas Tony. Mas Pak Tony berarti. Mas Pak Tony. Halo Mas Pak Tony. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana Pak Tony? Pak Tony Ketua Rayon Reni Jaya Baru. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh dijelasin nggak sih? Perkenalkan tentang Reni Jaya Baru coba. Dari sisi apa dulu nih? Dari sisi rayonnya, berdirinya kapan? Ya. Untuk Rayon Reni Jaya Baru itu sendiri, ya seperti tadi pernah di luar daripada ini Mas Pedik menanyakan bahwasanya di sana sudah ada Rayon Reni Jaya ya. Nah saya untuk lagi Rayon Reni Jaya Baru, jadi ada dua. Oke, berarti sebelumnya ada Reni lama ya? Ya, Reni lama. Ada Reni lama, sekarang Pak Tony adalah Ketua Rayon Reni Jaya Baru. Iya, karena begitu ada lama pasti ada yang baru. Betul. Tapi kalau istri tetap Istri lama, masih yang lama. Masih yang lama. Nggak ada rencana ganti baru ya Pak. Siap, gimana? Terus dengar-dengar nih Pak Tony adalah salah satu pencetus pendiri Reni Jaya Baru, Rayon Reni Jaya Baru. Nah kita mau tanya nih, Pak Tony, apa sih yang membuat Pak Tony, mendorong Pak Tony untuk mendirikan Rayon Reni Jaya Baru? Ya berangkat dari setelah saya disahkan, kemudian sempat keder juga gitu kan, selama setengah tahun setelah disahkan jadi warga PSAT. Apa sih yang harus saya lakukan gitu? Satu sisi saya juga dituntut ya dari organisasi bahwa ketika jadi warga harus biasanya melakukan PSAT itu sendiri, dan secara globalnya yang melestarikan budaya karena yang kita ikutin ya silatnya ya, budaya Islam asli Indonesia itu. Kemudian terpanggil di lingkungan saya melihat ya generasi sekarang itu cenderung lebih mengikuti gadget ya, HP itu. Oh anak-anak sekarang ya lebih ke cenderung ke gadget. Betul. Jadi kurang untuk interaksi sama sesamanya gitu. Iya, ya, dampak daripada gadget itu sendiri kan luas ya, tergantung siapa pemakainya. Tapi umumnya yang ada di tempat saya, mereka lari ke warung kopi ya, yang ada wifi-nya. Sudah kadang-kadang Main game. Santai dulu dengan ayah. Terima kasih. Sambil ayahnya ya air diminum air minum. Sambil Ada aja Pak. Ya, siap Mas Wawan, makasih undangannya. ini ada kebetulan ada air minum juga nih kalau haus. Apa nih mereka? Airin. Jadi kita sama-sama tahu ya Pak Tony bahwa membuka rayon itu cukup tidak mudah, apalagi mempertahankan rayon agar tetap lestari, betul kan? Betul. Nah sebenarnya semangat apa yang membuat Pak Tony itu ingin membuka terus mengembangkan melestarikan Desa Teratik? Itu kembali lagi seperti tadi saya sebutkan, saya mengambil wujud nyata yaitu pengabdian ya. Setelah saya jadi keluarga, jadi apa sih yang bisa saya sumbangkan ya, terutama khususnya ketika kita beramal di lingkungan terdekat dulu. Kebetulan di lingkungan tempat saya tinggal ya potensial ya untuk yang saya lakukan pengembangan maupun pelestarian budaya saya itu sendiri. Nah berangkat dari itu saya juga agak miris ternyata anak-anak sekarang itu sebagian waktu dihabiskan ya juga daripada jam sekolah ya mereka main game terutama malam. Dan kebetulan untuk kegiatan kita kan selalu latihannya malam hari. Malam hari itu saya manfaatkan daripada mereka main kita dalam baiknya saya tarik untuk ikut latihan. Ya, sekaligus olahraga, terus kalau bisa berprestasi juga kan bisa dibawa ke jenjang pendidikan. Betul. Ya kan? Jadi lebih banyak positifnya lah ya, Betul. daripada negatifnya. Dan kalau boleh tahu nih, Pak Tony itu dulu latihan juga kan ya? Ya,
pastinya Nah. sebelum jadi warga pasti jadi siswa ya. Latihannya tahun berapa ya Pak? Latihan saya ambil mulai tahun 2019. 2019. Lalu Yang disahkan disahkan ya 2020. 2020. Pasti kan waktu siswa pasti diajarkan bahwa ketika nanti menjadi warga harus mengabdi agar Esa Terate ini tetap lestari. Nah itu mungkin salah satu yang mendorong Pak Tony untuk mendirikan Rayon Reni Jaya Baru dan mengembangkan Esa Terate. Terus kalau boleh tahu nih Pak Tony, dulu latihannya ngapain aja nih kan? Berarti kan di 2019 itu sekarang umur berapa Pak Tony? 63 itu. Waduh, masih 36 teman-teman ya. Dulu nih, Pak Tony masih 36 ternyata. Iya, Tapi dibalik. Berarti latihannya kisaran umur kurang lebih hampir 60 ya. Iya. Sudah tidak muda lagi. Terus waktu itu kenapa pengen ikut SLTRT, pengen ikut latihan? Sebenarnya kalau untuk ikut latihan PSA itu sendiri saya dari semenjak SD ya. Nah, berarti SD saya lulus sekitar tahun 78 79. Wah. Itu saya sudah Tahun 70-an latihan, udah ya. ikut latihan SLTRT. Seperti setia hati terate. Setia hati terate. Tapi di usia sekitar 12-13 tahun kan saya belum paham apa itu PSHT atau apa itu setia hati terate. Yang ada saya terobsesi dari film-film apa ya, film-film yang dulu kayak Kumpul dan segala macamnya. Jadi saya harus belajar bela diri itu aja sih. Tapi Kemudian lihat Kung Fu Panda juga. belum ada. Belum. Terus sudah ada. Ada ini nggak sih apa yang diingat dari waktu latihan itu apa sih yang mungkin yang berat atau yang menjengkelkan dari latihan atau yang berkesan lah? Yang berkesan ya. Yang berkesan itu diapain sama pelatihnya? Jadi yang berkesan ya di tahun 2019, padahal di tahun 1993 saya sudah ikut latihan. 1993. Iya. 1993. Cuma itu melatih privat ya, privat. Privat. Selama latihan 3 bulan, karena basic saya juga pernah di setia hati, jadi nggak terlalu lama 3 bulan. Saya dapat sertifikat Jambon tahun 93. Oh, 93 di Jambon di dulu. Jakarta Selatan. Di Latihan Jakarta di Selatan. Lenteng Agung itu. Lenteng Iya. Agung. Sudah tuh baru umur 50 sekian Iya, baru baru melanjutkan dapat ya, lagi. melanjutkan latihan. Jadi apa yang berkesan waktu latihan dulu? Kalau yang 2019 yang berkesan itu karena saya jatuhnya di kategori atau kelas privat. Jadi yang privat itu yang udah usia sepuh. Tujuan dari utama dari namanya organisasi Tangsel itu yang sepuh diangkat, yaitu arahannya untuk pengembangan ya gitu. Nah, suka dukanya ya saat dilatih yang sifatnya privat ya paling kadar atau kualitas latihannya. Jadi saya ambil contoh, ada yang kelas Reguler, ya, itu pusat mungkin 20 kali, yang privat 5 kali. Padahal yang privat 300 kali aja masih Bisa. kuat ya. Nyambung dikit boleh kan? Iya. Paling siapin ambulan dikit. Napas langsung. Iya. Jadi berarti pengesahan 2020 ya? 2020. 2020 apakah langsung membuka rayon atau ada Masih jeda dulu? Ada jeda karena saat itu kalau nggak salah Gantung latih. Ya, pandemi ya, COVID belum usai, belum tuntas. Jadi tahun 2021 malah makin mengganas. Kemudian saya tunggu sampai reda COVID dan dapat izin dari lingkungan ya, Lingkungan, untuk betul, juga tempat latihan. Nah ini penting nih. Set, ya, langsung saya izin dan alhamdulillah karena kebetulan saya juga di sana sebagai ketua RT, Ketua RT, ketua rayon juga. aktif ya, saya tidak ada kesulitan untuk mendapatkan izin. Ya. Ditambah pula ya di situ fasum ya, itu berupa balai warga RT ya memang tidak digunakan ya sudah sekian lama gitu. Itu aja sih, tidak ada kemudahan untuk membuka rayon. Nah ini yang penting nih, Pak Tony. Rayon Reni Jaya Baru sekarang punya siswa berapa sih? Alhamdulillah sih dari semenjak saya buka latihan itu tercatat biasa kalau nama siswa itu datang dan pergi, yang tercatat ya hampir di atas 100 ya. Yang tercatat di atas 100. Dalam latihan tiap malam itu kisaran 35 sampai 40. Itu dari 30 lah. Ini yang saya lupa. Dari tahun berapa ya?
Rayon Rendi Jaya Baru berdiri? Itu sampai sekarang udah 2,5 tahun mas. 2,5 tahun tercatat 100 siswa, berarti Tercatat. di lingkungan sekitar itu memang dapat respon positif. Iya. Jadi banyak orang tua mempercayakan anak-anaknya untuk mengikuti latihan SH3T di lingkungan Pak Tony ya. Iya. Dan yang aktif setiap malam untuk latihan sekitar 30 sampai 40 siswa. Iya. Dipecah 2 kategori ya Pak Tony. Iya. Betul. Ada kategori remaja pasti Iya. dan anak-anak. Iya. Nah, jadi kurang lebih yang aktif berarti sekitar 60 sampai 80 orang karena di tiap malamnya kan Remaja. beda kategori. Iya. Betul Pak Tony? Betul. Betul sekali. Karena kebetulan saya juga salah satu pengurus rayon. Iya. Jadi paham Jadi ya paham. Nah untuk Rayon Rendi Jaya Baru itu lebih mengutamakan siswa-siswinya itu ke arah atlet prestasi atau keajaran. Ya saya berpulang kepada di awal orang tua siswa mendapat saya kan mereka tuntutannya yaitu untuk mendapatkan Prestasi. ya. Jadi saya mengikuti tuntutan orang tua siswa. Jadi yang untuk usia dini ya sebatas kita mereka nyaman di tempat latihan ditambah dengan TC atau training center gitu. Jadi untuk ke arah materi SMA itu sendiri belum saya terapkan. Itu FYI aja ya. Jadi kalau untuk latihan di latihan kita ada minimum untuk disahkan menjadi warga. Jadi kalau misalkan memang umurnya belum mencukupi, jadi kita tidak akan mengarahkan untuk ke ajaran. Jadi lebih ke keatletan dan prestasi untuk mengejar. Karena itu saat ini dibutuhkan juga ya untuk pendidikan itu bisa mendapat beasiswa dan lain-lain kemudahan lah untuk kita masuk ke pendidikan ya, jalur pendidikan. Nah berarti ada rutin latihan PC juga ya, Pak Tani? Ya, saya udah mulai setengah tahun yang lalu, tapi sempat berhenti dan saya mau coba mulai lagi. Ya kalau dilihat dari posturnya ini Pak Tony juga kayaknya dulu atlet ini. Atlet makan kerupuk ya Pak Tony. Kriuk garing. Karena kendalanya ya jujur di tempat saya di Rayon Rendi Jaya Baru dan khususnya di Ranting Pamulang itu kita minim pelatih. Minim pelatih, masih minim pelatih ya. Betul. Mungkin karena Rendi Jaya Baru juga baru berdiri belum lama, terus juga masih kurangnya warga di lingkungan tersebut juga mungkin Pak Tony. Betul. Kalau warga banyak yang Ranting Pamulang, tapi kembali lagi mereka belum terbuka untuk mengabdi. Mungkin ada satu dan lain hal yang masih belum bisa ditinggalkan. Karena kita juga tidak bisa memaksa. Karena di SH3T memang tidak dipungut bayaran dan kita juga melatih tidak dibayar, bahkan kita juga kadang beli minum sendiri. Betul mas. Jadi tidak mengandalkan siapapun untuk melestarikan SH3T. Betul mas. Jadi sekarang untuk pelatih di Rendi Jaya Baru itu ada berapa? Yang pelatih saya tunjuk 1 orang sebagai koordinator, kemudian yang 2 atau 3 pelatih ya itu Membantu. Iya, membantu sifatnya. Kadang-kadang saya terjun ikut pelatih juga gitu. Pak Tony masih melatih loh di umur 63 tahun. Masih sehat. Masuk angin nggak Pak kalau habis ngelatih? Ya, alhamdulillah jauh dari penyakit. Nah, itu salah satu bukti bahwa SH3T itu bikin badan tuh sehat dan pikiran juga sehat. Terus pencaksilat itu membuat kita tetap energi, daya tahan tubuh meningkat ya Pak ya? Betul ya. Harapannya nih Pak, kalau untuk Rendi Jaya Baru ke depannya itu pengennya seperti apa sih? Harapannya sih ya saya juga belum menetaskan warga ya karena baru 2,5 tahun yang mestinya tahun ini ya, saya mensahkan ya beberapa siswa faktor saya cancel karena dari sisi kesiapan itu siswa itu sendiri. Jadi ya, dipending untuk tahun ini ya? Karena ketika mereka sudah hijau ya mereka berlatih di luar daripada Rayon, saya. betul, Itu karena kan yang tidak kadang-kadang, ranting, ya. kadang-kadang. Itu Itu aja memang. sih kendalanya. Ini adalah salah satu pertimbangan ketua Rayon biasanya untuk menahan siswanya sudah layak atau belum. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus sebenarnya. Betul. Apalagi beliau ini sudah
berpengalaman kan, udah aki-aki. Udah usul. Sebenarnya kalau packaging sih masih muda, ya kan, masih bisa lah buat nikah 2-3 kali lagi. Mas Felix nih ada aja nih. Kalau berani itu sama istri. Kalau saya sih enggak bang, ada Enggak banget, keinginan ya. Mas. Jadi Siap. bisa dibilang Rayon Randy Jaya Baru terhitung baru 2,5 tahun tapi udah cukup sukses lah. Dan yang melatih di sana dan salah satu pelatih terbaik juga, ya Pak ya, di cabang Kota Tangerang Selatan Ya. ini ya. Nah, untuk pesan-pesan kata-kata buat dulur-dulur semuanya. Dulu pesate ya. Iya, untuk mas warganya, mas pelatihnya boleh Ya. dikasih kesan-kesan dan pesannya. Ya, singkat aja sih ya. Tolong bertanya ke diri kita sendiri sebagai warga, ya, dedikasi kita setelah jadi warga apa, ya, ya intinya saya mengimbau supaya kita tunjukkan pengabdian kita sebagai warga PSAT itu aja. Tuh, kata Pak Tony, ojo lali marang asamu. Jangan lali, jangan lupa kamu berasal dari mana. Jadi tetap melatih, tetap mengabdi dan melestarikan desa Trate. Oke, cukup gitu aja Pak Tony. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, Sama-sama. sharingnya Terima kasih, ya. Bang. Juga. Udah, beliau Udah diminum udah, airnya. udah mau apa? Meluangkan waktu datang ke sini ya. Oke, kalau gitu cukup sekian dan kembali lagi nanti ketemu lagi sama saya Felix di Rayon, Kisah Realita Rayon. Makasih.